Assalamualaikum rekan-rekan, balik lagi kita di channel Dani Danila, channel edukasi hukum. Sebelum kita saksikan diskusi kita pada hari ini, jangan lupa subscribe channelnya, ketuk tanda loncengnya. Hari ini kita akan diskusi mengenai hukum acara perdata bersama dengan Abang Ibrahim Nainggolan SHMH, salah satu pengacara yang kondang di Kota Medan. Ya, berarti tadi udah digugat, udah terpenuhi. Selanjutnya apa, Bang? Apakah langsung putus gitu? Enggak? Pasti enggak lah, itu kan ada prosesnya. Oh, ada prosesnya ya? Persidangan ini kan proses sih sebenarnya. Oh ya, apa aja prosesnya kalau itu, Bang? Anggap saja sudah diterima, proses-proses di pengadilan, gugatannya disampaikan ke pihak-pihak, tentu dipastikan kapan persidangannya. Oh, persidangan ditentukan ya? Persidangan untuk memanggil penggugat dan tergugat untuk di persidangan hari tertentu yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Udah dipanggil nih sidang. Ngapain tuh sidang itu, Bang? Ya kita anggaplah itu kadang-kadang kan di lapangan nih ya panggilan pertama nggak datang, panggilan kedua nggak datang, ketiga datang dan seterusnya. Itu nah biasanya langkah yang pertama itu memang kalau para pihaknya berarti penggugat dan tergugat sudah hadir, maka langkah yang pertama itu adalah dengan melakukan memberikan nasihat untuk dilakukan perdamaian. Oh, didamaikan juga itu. Itu justru wajib. Wajib ya? Itu wajib. Justru kalau tidak didamaikan, gugatan itu bisa nanti di ujung bisa dinyatakan tidak memenuhi prosedural. Jadi walaupun di luar tadi tidak ada berdamai, di pengadilan harus didamaikan juga masih tetap. Dan wajib menurut Perma nomor 1 itu itu wajib. Kalaupun nanti di tingkat banding ternyata terbukti belum pernah dimediasi atau didamaikan, maka itu harus ada perintah ulang untuk melakukan mediasi. Begitulah pentingnya mediasi. Ya berdamai. Kalau damai kan selesailah. Ya. Kalau nggak berdamai? Ya kalau nggak berdamai berarti berlanjutlah gugatan itu untuk dibuktikan di pengadilan. Ya. Nah terkait dengan gugatan itu berarti dianggap diberikan kesempatan untuk dibaca gugatannya. Ya. Nah selanjutnya kalau ini udah dibacakan, proses tadi udah dilewati semua, tentu kesempatan kepada tergugat untuk membaca, mempelajari sekaligus untuk memberikan dia menanggapi atau sering disebut dengan memberikan jawaban atas gugatan. Kalau gugatannya nggak cocok, kan itu jawaban ini kan biasanya begini, jawaban ini baik-baik aja gitu kan, terkesan enak gitu. Kalau tergugatnya nggak terima dia digugat, ya gimana kan pula itu? Secara teknis di dalam jawaban itu dimungkinkan ada 3. Apa itu? Ya, pertama namanya dia di dalam jawaban itu harus bersamaan ya, tidak bisa dipisah-pisah, sebuah rangkaian yang sama. Ada namanya nanti eksepsi. Eksepsi ini apa, Bang? Istilahnya tangkisan. Oh ya. Nah, tangkisan ini bukan soal apa yang digugat, belum pada persoalan yang digugat. Ya. Ya, tangkisan ini misalnya tadi yang saya sebut ada penyebutan nama yang salah. Oh gitu. Ada penyebutan tanggal yang salah, ada penyebutan apa namanya tadi kalau di badan hukum misalnya yang digugat itu pribadi direktur. Bukan misalnya badan hukumnya, bukan badan hukumnya. Nah, itu kan bagian-bagian formil. Itulah yang saya katakan belum persoalan hukumnya, tapi baru persoalan kalau kita casingnya lah baru. Jadi ada orang bisa menggugat, saya nggak setuju gugatan ini karena saya nggak setuju dengan Bang Ibrahim karena bajunya merah, maunya saya warna biru putih seperti Bang Adi. Nah, itu kan belum persoalan Bang Adi tampan atau tidak tampan, tapi soal bajunya, kan kira-kira begitu. Nah, jadi kalau yang ini kan menarik nih, Bang. Biasanya orang yang berutang, dulu, Bang. Kan tadi baru eksepsi. Iya, betul. Barulah nanti yang namanya pokok perkara. Jawaban itu di kemungkinan bisa kita 3. Pertama bisa kita mengakui gugatan, bisa kita membantah gugatan, atau membuat stand pass.
nggak kita jawab, nggak kita bantah. Itu kan teknis. Teknis. Dan yang ketiga, di dalam jawaban itu ada namanya rekompensi. Rekompensi ini gugat balik. Gugat balik, digugat balik lagi. Di daftar nggak? Ya, di dalam jawaban itu. Di jawaban itu, di dalam jawaban itu. Makanya misalnya rekompensi yang sederhana ya, yang sederhana. Misalnya si istri menggugat mantan suami untuk harta bersama. Yang digugatnya itu cuman satu rumah. Oleh suami ternyata ada 3 rumah lagi yang digugat, yang dikuasai istri. Akhirnya digugat balik 2 rumah lagi. Itu namanya rekompensi atau gugat balik. Kadang-kadang kan itulah kira-kira di jawaban itu. Kadang-kadang kan begini Bang, sering kita tengok rekan-rekan ini kan gini, ada ngutang gitu ya, dia ngutang begitu, tapi dia balik, udah kubayarnya kemarin atau gimana, itu apakah mungkin di jawaban itu juga? Ya memang di situ, ya itulah tadi jawaban itu kan, misalnya membantah, kan tadi saya pertama ada tadi mengakui, yang kedua membantah. Kalau dituduhkan misalnya belum membayar hutang, ya tentu dia membantah. Bantahannya apa? Saya udah bayar. Ya, disitulah nanti dibuktikan. Kalau penggugat bilang belum bayar, tergugat bilang udah bayar, bukti-bukti apa nanti yang diajukan untuk menyatakan bahwa memang mereka tidak ada lagi hubungan hukum hutang piutang, kira-kira begitu. Oke, ini kan dijawab nih Bang. Apalagi tadi ada gugat balik nih. Gimana pula ini yang menggugat ini? Gugatan ini digugat balik atau udah dijawab? Masih mungkin nggak dijawabnya balik itu atau gimana? Itu ada. Ada ya. Kesempatan penggugat ketika dia sudah dijawab oleh tergugat, ada namanya dia replik. Replik ya namanya ya. Replik ini untuk menjawab atas jawaban yang diajukan oleh tergugat. Ya kan tadi. Ya, kalau eksepsi dia membantah eksepsi. Kalau dia pokok perkara tadi apakah dia apakah dia mengakui, apakah dia membantah atau dia menstampaskan aja. Kalau ada rekompensi, hak penggugat ini di dalam repliknya itu untuk menjawab rekompensi atau gugat balik tadi. Gitu. Jadi kesempatan saya lanjutkan aja. Nah, demikian juga nanti dengan hak dari tergugat. Menjawab lagi, dijawab lagi ya. Jadi paling tidak itu kesempatan. Dijawab lagi apa namanya? Ada namanya duplik. Duplik itu adalah untuk misalnya biasanya itu adalah menegaskan jawaban yang dibantah oleh penggugat. Gitu ya. Atau semakin menguatkan bantahan yang disampaikan oleh penggugat. Jadi replik duplik. Jadi tahapan-tahapan ini secara umumnya memang sampai dengan replik duplik. Walaupun dalam hukum acara masih dimungkinkan yang namanya replik, duplik. Itu dimungkinkan, tapi dalam faktanya memang itu baru sampai dengan replik duplik saja. Gugatan, jawaban, replik duplik ya. Iya. Itu ya. Habis itu Bang, karena tadi kata Abang batasnya kan sampai duplik ya. Iya. Habis itu sidang lagi ngapain? Kalau dia sudah sampai menjawab secara tertulis namanya, barulah masuk pada tahap